Ada sebuah negara, di mana negara tersebut sama sekali belum terjamah oleh Injil dan masih berada di bawah pemerintahan otoriter, yang dipimpin oleh Raja Hansen dan menteri-menteri serta pengawalnya. Hampir seluruh kota di tanah ini telah kita kuasai. Apa yang kurang dari kita? Hah? Tapi ada wilayah bagian selatan, yaitu Bethlehem, belum jatuh di tangan kita. Apa? Tidak bisa. Semua wilayah ini harus kita kuasai. Yang saya dengar beberapa minggu lalu, di daerah ini telah kedatangan 2 orang asing. Saya curiga mereka lah yang memengaruhi rakyat kita. Apa? Brengsek, siapa mereka? Beraninya mereka masuk wilayah ini. Dasar menteri tidak berguna. Coba kita tahu siapa mereka. Baik, Raja. Jangan berani kembali sebelum kalian mengetahui siapa mereka. Mawar! Ini Raja. Terima kasih. Gimana apa nih? Buatkan yang baru. Baik, Raja. Hei kamu, jangan jauh kalian berdua. Baiklah, Raja. Kami akan pergi. Setelah menempuh perjalanan selama 1 minggu, akhirnya kedua menteri tersebut tiba di daerah itu, tetapi sesampainya di sana, mereka kebingungan mencari informasi tentang kedua orang tersebut. Kira-kira di mana ya 2 orang itu berada? Ya, di mana mereka? Ilmu apa yang mereka gunakan sehingga mereka sangat sulit dilacak? Sialan. Sementara kedua menteri itu mencari informasi tentang 2 orang penginjil itu, di salah satu tempat di wilayah itu, ternyata kedua orang yang mereka cari sedang menginjil. Saudara-saudara, sesungguhnya kerajaan Allah sudah dekat. Maka dari itu bertobatlah. Sementara itu, kedua menteri tersebut terus mencari dan dari kejauhan mereka melihat kerumunan orang banyak. Apa yang sebenarnya mereka lakukan di sana? Aku juga tidak tahu. Ayo kita selidiki. Siapa tahu kita dapat menemukan informasi tentang kedua orang itu. Kedua menteri itu pun pergi menuju kerumunan orang banyak. Siapa mereka? Berani-beraninya mereka melakukan perkumpulan tanpa sepengetahuan raja. Bukannya mereka adalah penginjil yang kita cari? Ya, itu mereka. Ayo kita dia. Waduh, ternyata di sini ya kalian menyebarkan ajaran sesat. Dasar nabi palsu. Kalian tidak lebih dari sekumpulan sampah. Cuy. Maaf, kami datang dengan maksud baik. Tapi sebelumnya lebih baik kita saling mengenal dulu. Berani-beraninya kamu ya. Kalian tidak tahu siapa kami? Kami adalah Menteri Raja Rius yang berkuasa di negara ini. Oh, maksud kami datang ke sini adalah untuk menginjil. Karena kami mendapat penglihatan dari Allah di surga bahwa di negara ini telah dikuasai oleh kegelapan. Jadi kalian yang menghina negara kami. Raja Rius adalah yang terbaik di dunia ini. Tapi Nyala kalian dari sini. Semoga Tuhan memberkati kalian, saudara-saudara. Akhirnya kedua penginjil tersebut menyembunyikan diri di suatu tempat, namun tidak keluar dari wilayah tersebut. Karena mereka telah mendapatkan penglihatan dari Allah untuk menyelamatkan iman orang-orang di wilayah tersebut. Mereka menuju ke suatu tempat dan bergumul di sana. Tuhan sadarkanlah saudara-saudara kami, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Biarkanlah kami kesabaran dalam memberitakan Injil-Mu. Biarkanlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Amin. Tiba-tiba terdengar suara yang merupakan suara Tuhan. Hai anak-anakku, janganlah kamu lelah dan putus asa dalam melaksanakan tugas ini. Aku akan terus menyertai kalian anak-anakku. Saudaraku, itu kan suara Tuhan. Benar, kau tahu itu suara Tuhan? Seperti apa yang difirmankan, kita tidak boleh menyerah. Kita harus berhasil menyadarkan orang-orang itu, terlebih khusus pemerintahan Raja Rius. Tapi bagaimana kita melakukannya? Menteri-menteri itu selalu mencari kita. Untuk sementara waktu, kita menginjil dulu di tempat-tempat yang terpencil. Lalu bagaimana jika menteri itu mendapatkan kita? Kalaupun mereka tetap mendapatkan kita, maka kita harus tetap menghadapi mereka. Tentunya dengan kesabaran. Siapa tahu mereka akan dulu mendengarkan permintaan kita. Baiklah saudaraku.
Sesuai rencana, kedua penginjil tersebut melakukan penginjilan di tempat yang bersifat tersembunyi. Kemana lagi kita harus mencari mereka? Apakah mereka masih ada di kota ini? Bukannya waktu itu kita mengejar mereka? Ya, itu benar. Berarti mereka karena takut mereka langsung lari. Dasar para pecundang. Apanya segitu kemampuan mereka? Baru ditakuti seperti itu, mereka langsung menyerah dan pergi. Sekarang waktunya kita kembali dan memberitahu kepada raja. Ya. Dan pasti raja akan senang mendengar berita ini. Dan pastinya lagi gaji kita akan bertambah. Kedua menteri itu pun kembali ke istana, karena menurut mereka kedua penginjil itu sudah pergi dan takkan kembali. Namun tanpa sepengetahuan mereka, kedua penginjil tersebut masih berada di wilayah tersebut dan terus menginjil. Ya, Raja. Sudah tahu 1 minggu kedua menteri pergi, tidak sampai saat ini mereka belum juga kembali. Apa kau tahu mereka? Mohon maaf, Raja. Saya tidak tahu. Dasar bodoh kamu ada di sini untuk minta pendapat. Sekali lagi aku tanya, mengapa mereka belum kembali? Apakah mereka belum mendapatkan kedua orang asing itu, Raja? Apa? Hanya mencari kedua orang itu saja mereka tak bisa. Dasar mereka membodoh, tak becus. Terus apa yang kita lakukan? Mohon maaf, Raja. Bagaimana jika kita menunggu 2 hari lagi? Jika mereka belum datang, aku akan menyusul mereka. 2 hari telah berlalu tapi belum ada tanda-tanda kedatangan kedua menteri bodoh itu. Sekarang juga siapkan barang-barangmu dan pergilah menyusul mereka. Baik, Raja. Ketika pengawal itu sedang mempersiapkan barang-barangnya, tiba-tiba sampailah kedua menteri itu. Semua orang kami raja. Oh, kalian telah kembali rupanya. Baguslah. Jadinya aku tidak perlu sesuai menyuruh pengawal untuk menyusul kalian. Ada berita apa? Sejauh ini mereka tidak kelihatan lagi. Dan kami yakin bahwa mereka telah pergi setelah kami mengusir dan mengancam mereka di depan umum. Baguslah. Kalau demikian adanya, sekarang pergilah dan jangan lupa beritahu kepada pengawal itu bahwa dia tidak jadi pergi menyusul kalian. Baik raja. Beberapa minggu telah berlalu, kehidupan di kerajaan kembali seperti dahulu kala. Tidak ada kekhawatiran di raut muka raja seperti beberapa minggu yang lalu. Tetapi, pada kenyataannya, tanpa sepengetahuan Raja Hansen dan kedua menterinya, kedua penginjil masih terus menginjil, walaupun terdapat sedikit ketakutan di benak mereka. Bahkan, tanpa sepengetahuan kedua penginjil ini juga, mereka pun telah berada di daerah kedudukan sang raja. Raja, Raja, penginjil, penginjil. Ada apa ini? Penginjil? Apa maksudmu? Aku tidak ngerti. Raja, penginjil itu masih ada. Mereka masih ada di sini. Penginjil? Siapa mereka? Mereka itu kedua orang asing yang Raja khawatirkan beberapa minggu yang lalu. Apa? Jadi mereka masih di daerah sini, ke kosanku, dan beraninya mereka. Sekarang panggil kedua orang menteri itu. Baik, Raja. Sembah Bapak kami raja. Apa-apaan kalian? Dasar bodoh, menteri bodoh. Kerja kalian tidak pernah beres. Apa yang raja maksudkan? Kami tidak mengerti. Iya raja. Kami tidak apa kesalahan kami. Apa? Kalian tidak tahu kesalahan kalian? Aku tidak memberitahukan kepada mereka. Maaf, Raja. Saya hanya melakukan yang diperintahkan Raja, yaitu 2 minggu lalu. Begini, seperti apa yang kalian katakan bahwa kedua orang asing itu telah pergi. Tapi pada kenyataannya, tadi aku melihat kedua penginjil itu ada di kota ini dan mereka sedang menginjil. Mohon maaf raja, kami kira mereka telah pergi. Baiklah, kali ini aku ampuni kalian. Sekarang kalian pergi dan cari kedua penginjil itu lalu bawa mereka kemari. Jika mereka tidak mau, pakai cara kekerasan. Mengerti? Mengerti, Raja? Di sebuah tempat terpencil di kota itu, kedua penginjil itu sedang menginjil. Berhenti, berhenti!
Ada apa ini? Ada apa? Ada apa? Jangan pura-pura lupa kalian. Kalian lupa sama berdua orang ini. Maaf saudara, kami masih mengingat kalian. Tetapi apa yang kami lakukan lagi sehingga kalian mencari kami dan memberhentikan penginjilan kami? Apa kalian lupa? Kalian tidak boleh menginjil kembali di daerah kekuasaan raja. Berani-beraninya kalian kemari. Apakah kalian tidak tahu kalau ini daerah kekuasaan raja? Kami hanya melakukan tugas kami. Apa kalian tidak tahu tentang kami? Tidak usah banyak penjelasan. Pokoknya kalian berdua ikut kami untuk menghadap raja. Tapi kami harus menginjil. Jika kalian tidak mau, kami akan menggunakan cara kekerasan. Ayolah kasih kod kami. Kami belum bisa. Apa? Hei, apa yang kalian lakukan? Oh, rupanya ada juga yang mau membela. Saat itu, terjadi pemukulan oleh pengawal dan kedua menteri Raja Hansen kepada kedua penginjil. Namun, kedua penginjil itu tidak membalas, tetapi mereka juga tidak mau meninggalkan penginjilan mereka. Hingga akhirnya, kedua penginjil itu pun tidak berdaya. Dan dibawanyalah kedua penginjil itu menghadap raja. Raja, ini kedua orang itu. Jadi kalian telah membuat rakyat berubah pikiran. Kami tidak berubah pikiran mereka. Anda lah yang berubahnya. Apa? Ya, itu benar. Sesungguhnya rakyat Anda mempunyai pemikiran yang benar dalam Kristus. Tetapi pemerintahan Anda yang otoriter, pemikiran mereka terpengaruh dan menjadi tidak benar. Ya, kami hanya meneruskan pikiran mereka kembali. Jadi menurut kalian pemerintahanku tidak benar? Enak saja kalian. Pilihanku yang paling benar. Tetapi kebenaran itu bukan diukur dari harta. Harta duniawi hanya akan Anda nikmati di dunia ini saja. Kebenaran dalam Kristuslah yang abadi. Diam, Bang. Terserah apa kata kalian. Begini saja, jika kalian pergi atau mengikuti pemerintahanku, maka aku akan melepaskan kalian. Bagaimana? Kami tidak mau. Apa? Apa yang kalian inginkan? Kami hanya melakukan tugas sesuai amanat agung yang ditetapkan Yesus dan saat sebelum ia naik ke surga. Amanat agung? Apa itu? Persetan dengan semua ini. Sekarang pilihlah kalian mau mengikut kami atau tidak. Sampai maut menjemput, kami tidak mau. Mawar, bawa kedua orang ini ke penjara. Baik Raja. Hei kalian, ikut aku. Kedua penginjil itu pun dipenjara. Tibalah waktu pada malam hari, ketika sang raja tertidur, datanglah seorang sosok berpakaian putih yang merupakan malaikat Tuhan ke dalam mimpinya. Hai, anakku. Sesungguhnya apa yang ada dalam diri kamu saat ini, bukanlah kamu yang sebenarnya. Siapa kamu? Apa maksudmu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Lalu apa kamu maksudkan tadi? Ya, sesungguhnya kamu adalah milik Kristus. Kamu telah dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin atas negeri ini. Tetapi, kamu telah menyalahgunakan hal tersebut. Lalu, jika demikian, mengapa aku tetap berada dalam kerajaan? Mengapa aku tidak terpuruk dalam kemiskinan? Aku sudah berhasil dengan apa yang aku miliki. Itu hanya bersifat sesaat, anakku. Tuhan masih membiarkanmu menikmati kejayaanmu karena Dia ingin melihatmu berubah. Dia ingin engkau sadar bahwa sebenarnya apa yang engkau miliki adalah daripadanya. Apakah benar demikian? Ya, anakku. Jika kamu tetap berada di bawah kehidupan iblis, yaitu kehidupan yang seperti sekarang, maka kamu akan kehilangan segalanya. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mengenal apa-apa. Aku harus belajar dari siapa? Belajarlah dari kedua penginjil yang engkau penjarakan itu. Apakah mereka mau? Untuk itulah mereka berada di daerah kekuasaanmu. Mereka akan senantiasa membimbingmu. Tiba-tiba sosok itu hilang, dan sadarlah sang raja dari mimpinya. Saat itu, waktu telah menunjukkan pagi hari. Teringatlah ia akan mimpinya, lalu dipanggilnyalah kedua menteri dan pengawalnya. Kedua menteri dan pengawalnya itu pun datang dan ia menceritakan mimpinya. Mohon maaf Raja, saya pikir itu merupakan perintah yang harus Raja dengarkan. Ya, sebenarnya saya juga sudah merasa yang ganjil dengan kehidupan kita yang demikian, Raja. Akan kita lakukan Raja. Sekarang pergilah lepaskan kedua penginjil itu dan bawa mereka kemari. Baik Raja.
Sebelumnya kami meminta maaf atas tindakan kami selama ini. Apa yang kalian maukan kami? Ya, tentu saja. Itu merupakan tugas kami untuk saling memaafkan. Kami sadar bahwa pemerintahan ini telah berada di jalan yang salah, bukan pada kebenaran seperti yang telah kalian katakan. Untuk ini, kami menyesali perbuatan kami selama ini. Kami mau bertobat. Apa kalian mau membantu kami? Apa kalian bersungguh-sungguh? Ya, kami kami sungguh-sungguh. Ya, baiklah. Kami Kami akan membantu kalian. Akhirnya, mereka pun bertobat dan kembali ke jalan yang benar, yaitu di dalam Kristus. Raja Hansen pun menjalankan pemerintahannya dengan adil dan bijaksana, dan tentunya dalam kebenaran Kristus. Itulah pertobatan yang sejati. Mohon maaf Raja, saya pikir itu merupakan perintah yang harus Raja dengarkan. Ya, sebenarnya saya juga sudah merasa yang ganjil dengan kehidupan kita yang demikian, Raja.